Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Apakah sudah siap belajar hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari sifat-sifat tercela, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan membahas capaian pembelajaran terlebih dahulu, yaitu tujuan dari pembelajaran materi pendidikan agama Islam kali ini. Yang pertama, hidup bermanfaat. Adik-adik semua dapat memahami makna hidup yang memberikan kontribusi positif bagi sesama. Artinya, adik-adik bisa memahami bahwasanya hidup adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, analisis sifat. Adik-adik semua dapat menjelaskan pengertian israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian selanjutnya, adik-adik dapat memahami dampak negatif atau bahaya dari sifat-sifat tersebut pada jiwa dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah karakter terpuji. Adik-adik dapat membiasakan akhlak mulia dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Artinya, adik-adik semua dapat menerapkan sifat-sifat terpuji atau kebalikan dari sifat-sifat tercela yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan semoga adik-adik semua dapat menikmati dan memahami pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Menjalani hidup penuh manfaat, mendedikasikan potensi diri demi kemaslahatan. Hidup penuh manfaat berarti kita berusaha memberikan kebaikan melalui apa yang kita miliki, seperti waktu, tenaga, ilmu, dan kemampuan. Memberikan kebaikan tidak melulu soal uang. Sebagai pelajar, kita bisa memulainya dengan belajar sungguh-sungguh, membantu teman yang kesulitan, dan tidak hanya terkait hal pendidikan, tapi juga ikut menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk memberi kebaikan nyata bagi semesta. Hal-hal sederhana seperti itu sudah menjadi bentuk amal yang bermanfaat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Ayat ini mengajarkan kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Jadi, mulai sekarang, mari biasakan melakukan kebaikan sekecil apapun, karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah memahami pentingnya menjalani hidup yang penuh manfaat, kita juga harus mengetahui sikap yang perlu dihindari, yaitu yang pertama adalah israf atau perilaku berfoya-foya. Israf adalah menggunakan harta atau sesuatu yang kita miliki secara berlebihan sampai melebihi kebutuhan. Sikap ini biasanya muncul karena ingin terlihat keren atau merasa tidak pernah puas. Di kehidupan sehari-hari, israf bisa terlihat dari membeli barang bermerek hanya untuk gengsi, ikut-ikutan tren tanpa berpikir apakah benar-benar dibutuhkan, atau membuang makanan yang masih layak dimakan. Padahal, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Oleh karena itu, kita harus belajar hidup sederhana dan menggunakan nikmat Allah dengan bijak. Perilaku berfoya-foya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Bagi diri sendiri, sikap ini bisa membuat kita menjadi terlalu konsumtif, kurang bersyukur, dan bahkan mengalami masalah keuangan karena gaya hidup yang berlebihan. Sementara itu, bagi masyarakat, perilaku berfoya-foya dapat menimbulkan kesenjangan sosial, memicu rasa iri antar sesama, dan membuat budaya pamer atau flexing semakin dianggap biasa. Karena itu, sebagai pelajar, kita perlu belajar hidup sederhana dan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Selain berfoya-foya, ada juga sikap yang harus kita hindari dalam beribadah, yaitu riya atau pamer dalam beramal. Riya adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dipuji atau mendapat perhatian dari orang lain, bukan karena Allah. Contohnya, seperti bersedekah hanya supaya dianggap baik, memperbagus sholat saat ada yang melihat, atau mengunggah ibadah di media sosial hanya untuk mencari pujian.
Padahal dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-6, Allah mengingatkan tentang orang-orang yang beribadah tetapi melakukannya dengan riya. Oleh karena itu, setiap amal baik harusnya dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Jika ria adalah beramal agar dilihat orang lain, maka ada sikap yang lain yang hampir mirip, yaitu sum'ah. Keduanya sama-sama dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Perbedaannya, ria terjadi ketika seseorang ingin amalnya dilihat secara langsung. Misalnya, sengaja memperlama sholat saat ada yang memperhatikan. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan atau memamerkan ibadah agar didengar dan dipuji orang lain. Misalnya, bercerita tentang sholat tahajud atau sedekah yang telah dilakukan. Jadi, ria berkaitan dengan ingin dilihat, sedangkan sum'ah berkaitan dengan ingin didengar. Karena itu, kita harus niat agar setiap amal kita dilakukan dengan benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain riya dan sum'ah, penyakit hati berikutnya yang harus kita waspadai adalah takabur atau kesombongan, yaitu merasa diri lebih agung dan memandang rendah sesama. Begitu bahayanya sifat ini hingga hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sifat takabur ini terbagi menjadi dua, yaitu batrul haq dan gamtun nas. Batrul Haq sengaja menolak nasihat kebenaran karena menganggap remeh orang yang menyampaikannya. Dan Gamtun Nas, yaitu memandang rendah sesama dari segi ekonomi, keilmuan, kepintaran, maupun garis keturunan. Lanjut ke penyakit hati berikutnya, yaitu hasad atau penyakit dengki. Hasad ini adalah rasa enggak senang, gelisah, dan benci waktu melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Ditambah ada keinginan biar nikmat itu hilang dari mereka. Sifat ini bahaya karena sama saja kita tidak rela dengan takdir yang Allah berikan. Karakteristik orang yang hasad itu sangat terlihat. Misalnya, merasa tidak suka melihat sahabatnya berprestasi di kelas, malah senang diam-diam waktu orang lain terkena musibah, sampai tega menyebarkan fitnah atau gosip biar reputasi orang tersebut hancur. Makanya, dalam Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 5, kita diingatkan untuk berlindung yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai dampak akhlak tercela yang membawa implikasi buruk bagi kehidupan spiritual maupun sosial kita. Pertama, terjadi gugurnya pahala, di mana sifat riya dan sum'ah akan membakar bersih amal kebaikan yang telah kita usahakan dengan susah payah. Kedua, memicu terjadinya isolasi sosial, karena sifat takabur membuat orang lain menjauh sekaligus melahirkan kebencian dalam pergaulan. Dampak yang ketiga adalah jiwa tersiksa, di mana sifat hasad membuat batin menderita tiada henti karena selalu diliputi amarah atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga hati dan meluruskan niat dalam setiap beramal. Selanjutnya adalah langkah menghindari sifat-sifat tercela. Membiasakan sikap mawas diri atau muhasabah merupakan langkah preventif atau pencegahan utama membersihkan hati dari noda kesombongan dan dengki. Yang pertama israf, menata pola hidup qanaah atau cukup, mendahulukan aspek kebutuhan pokok di atas gaya hidup. Yang kedua, riya dan sum'ah, memfokuskan niat semata untuk berbakti kepada Sang Pencipta secara senyap. Yang ketiga, takabur dan hasad, menanamkan sifat tawadu serta giat mensyukuri kelebihan sesama. Selanjutnya, hikmah berakhlak mulia, dampak keberkahan bagi kehidupan. Melatih kebersihan rohani dari akhlak tercela melahirkan manfaat luhur bagi eksistensi seorang muslim. Ada 5 keutamaan hidup. Yang pertama, memperoleh ridho serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membina jalinan persahabatan yang erat dan sehat. Yang ketiga, menikmati ketenangan batin yang jauh dari kecemasan sosial. Yang keempat, terbentuknya kepribadian yang berkontribusi nyata bagi sesama. Yang kelima, mewujudkan suasana persaudaraan harmonis di kelas. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Kesimpulannya, tujuan hakiki ajaran Islam adalah memandu insan agar menjadi berkat bagi sesamanya. Segala bentuk berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan rintangan utama yang merusak kemuliaan tersebut. Dengan hidup bersahaja, ikhlas, rendah hati, dan penuh kesyukuran, kita akan membina kebahagiaan hidup sejati di dunia dan akhirat.
Nah, sebagai refleksi dan evaluasi diri, silakan adik-adik membaca pertanyaan satu dan pertanyaan 2, kemudian memahami dan menjawabnya. Semoga dengan evaluasi dan refleksi ini, adik-adik semua dapat memahami manfaat dari menghindari sifat-sifat tercela yang sudah dijelaskan tadi ya. So, see you next time di pembahasan berikutnya.